Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bersama saya Benny Clinton, peserta PPPJ Angkatan 79. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang ilmu hukum dengan tema pertanggungjawaban pidana subjek hukum korporasi yang telah diputus pidana. Pada mulanya, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia atau perorangan. Kemudian seiring dengan perkembangan modus dalam kejahatan, kini korporasi dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan dan dijatuhi pidana. Salah satu doktrin yang menjelaskan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah doktrin identifikasi atau sering disebut Direct Responsibility Doctrine. Doktrin ini menjelaskan bahwa korporasi dapat melakukan suatu kejahatan melalui tindakan pengurus dalam kaitannya kepentingan dari perusahaan atau korporasi. Syarat pertanggungjawaban pidana oleh korporasi adalah apabila tindakan para pengurus tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. Bahwa sejalan dengan doktrin tersebut, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Kemudian, berkaitan dengan hukumannya, terdapat perbedaan yang mendasar antara hukuman terhadap manusia atau perorangan dengan korporasi, yaitu untuk pidana terhadap orang dapat dikenakan pidana badan seperti pidana mati, kemudian kurungan penjara, sedangkan terhadap subjek hukum korporasi dapat dituntut pidana denda, pidana tambahan, dan atau tindakan tata tertib lainnya seperti pembayaran uang pengganti, kemudian ada perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Kemudian juga korporasi tersebut dapat dimintai perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana atau sampai kepada pencabutan izin usaha. Bahwa dalam hal denda yang tidak dibayar, maka harta kekayaan atau aset korporasi dapat dirampas kemudian dapat dilelang untuk membayar denda tersebut. Sahabat adiaksa yang terkasih, pelaksanaan eksekusi tindak pidana korporasi pada dasarnya tidak memiliki suatu kesulitan yang besar. Namun, apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit, maka muncul suatu permasalahan dalam proses pertanggungjawabannya dan eksekusinya. Salah satu contoh permasalahannya adalah apakah penuntut umum dapat melakukan tindakan eksekusi terhadap aset-aset perusahaan dalam rangka pelaksanaan pembayaran denda. Sebagai contoh, guna memberikan gambaran yang terang, terdapat kasus yang dialami oleh PT Tiara Utama Laundry. Perusahaan tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, kemudian dihukum untuk membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan perampasan harta atau aset milik terdakwa untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara. Namun, jauh sebelum putusan pidana tersebut, ternyata pada proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, PT Tiara Utama Laundry telah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga berdasarkan putusan nomor 93 garing PDT-Sus garis PKPU garing 2018 PN Niaga tanggal 15 Oktober 2018. Guna menjawab permasalahan tersebut akan saya jelaskan secara sederhana akibat hukum dari perusahaan yang dinyatakan pailit, yaitu semua kekayaan debitur pailit diurus oleh kurator yang fungsinya nanti kekayaan tersebut dibagi-bagikan oleh kurator guna pemberesan hutang-hutang kepada seluruh kreditor atau pemberi hutang. Pada dasarnya, pernyataan pailit tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana perusahaan tersebut. Dengan adanya kewenangan jaksa untuk melakukan eksekusi atas dasar putusan pidana, terdapat juga kewenangan kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit atas dasar putusan pailit. Salah satu cara untuk melakukan eksekusi dalam kaitannya pelaksanaan hukuman pembayaran denda, jaksa penuntut umum dapat mengambil bagian dan mengikuti proses kepailitan tersebut, di mana kejaksaan mengajukan tagihan kepada kurator pada tahap proses pencocokan piutang sebagai kreditor preferen, sehingga hak tagih negara atas pembayaran denda tersebut tidak hilang akibat putusan pailit terhadap perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih, semoga informasi tersebut bermanfaat dan menambah pengetahuan saudara sekalian, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Sampai jumpa kembali pada sharing session berikutnya. Terima kasih.